Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Matofan, selamat datang di channel gue atau channel gue ngebahas sekarang nih ngebahas masalah ojol nih ya kan. Emang sih beritanya udah beberapa juga gitu loh. Masalah ya dulu gue juga kan dulu sih juga sekarang juga gitu sih. Ya gue juga sekarang kan sampingannya kan emang ojol ya kan. Nah itu pada waktu itu gue pakai akun teman gue nih ya kan. Nah itu gue juga dapet orderan kayak gitu, cuman untungnya ya gue udah feeling kan, dan gue tuh tahu tempatnya, tujuannya tuh gue tahu gitu loh. Dan gue mikirnya kan, gue pribadi tuh orangnya ya udah ambil apapun yang masuk di orderan gue tuh gue ambil aja. Cuman gue mikir lagi, gue liat di orderan itu pakai uang cash ya kan. Nah untungnya uang cash gue kurang tuh, gue bersyukur banget kan. Gue inget banget tuh sampai customer itu sampai, mas gak ada lagi emang duitnya? Iya gak ada lagi. Sampai customernya tuh minta begitu sama gue, kayak jatuhnya sih kemungkinan nih orang nih karena mungkin kali emang kambuh bisa, apa emang lagi kepengen mau pengen minum gituan ya kan. Intinya gue sekalian curhat juga, gue sekalian ngebahas juga masalah ya ini, masalah si ojol yang miras ini gitu loh. Mungkin gimana ya, gue beritanya sih gue udah telusurin banyak nih dari dari berita dari YouTube ya kan, dari YouTube yang berita nih. Jadi yang gue terus dia ini dari website, dari bukan website, dari channel YouTube itu tuh yang berita itu, gue lupa apa ya, Ainus apa gue lupa. Nah dia ngebilang tuh si ojek ini, si ojol ini yang kena ketangkap itu, maksudnya kita ambil secara logikanya ya. Gue inget tuh bahwa dia dapat orderan itu ke lokasi yang dituju. Gua lupa nama kotanya, tahu Solo, cuman ya titiknya kita mungkin dikasihkan nama dia mungkin. Nah pas di lokasi itu kok ada pemeriksaan gitu loh ya kan. Jadi pertanyaannya gitu kan, jatuhnya kan kalau misalkan secara logika ya, kok dia tahu gitu loh, kok tahu kalau misalnya si dia ini nih bawa gituan gitu loh. Tapi kan untungnya kan yang di sono kalau ini ibu kota ya, wali kota ya jatuhnya ya, wali kota Solo ya gitu ya kan. Dia ngejelasin bahwa itu ditangkap memang buat kayak jatuhnya bukan jadi tersangka sih katanya ya, jatuhnya mungkin jadi bukan tersangka, apa sih namanya sih, saksi jadi saksi ya kan. Cuman kita analogikan gini, oke lah ya kan, ada ojol di mana-mana ya, kita nggak usah sebut nama-namanya ya kan. Cuman secara logika gini loh, lu itu nah lu itu kan mesen ojol ya kan, lu mesen online. Lu kalau mau mesen begituan, kalau misalnya lu takut ketangkap, lu mending gak usah minum, mendingan gitu loh, gak usah. Sekarang secara logika kasian juga si tukang ojolnya juga gitu loh, dapat orderan begituan, gimana ya, gak seneng iya, gimana ya. Kalau arti kata tuh kalau bisa dibilang senang sih senang, cuman dianya gimana ya, sedih juga lah. Lu lagi dapat orderan, istilahnya kan ya namanya juga ojol kan, ada yang bisa dibilang kan kalau kita buka isinya komplain ya kan, dari customer komplain ke kantornya ataupun ke perusahaannya ya kan, atau PT-nya lah gitu loh ya kan. Kalau misalkan yang gue inget tuh di curhatan itu tuh yang ini curhatannya tuh di Facebook kan, gue nemu juga di YouTube juga itu, tulisannya juga minumannya itu udah terbungkus rapi gitu loh.
kan secara logika gini loh, lu buka ketahuan dong. Iya, maksudnya emang lu ketahuan ya kan, cuman kan gak enak juga gitu loh kan, istilahnya kan itu aja cuma nganterin doang. Ya gua ngasih tahu lu pada ya jangan kayak gitulah. Jangan gitu, maksudnya kalau mesen gitu mau jangan pakai ojol kek, kasihan juga orangnya itu loh. Oke, yang kedua adalah gue pengen ngebahas masalah wanita tomboy nih. Gue nggak pernah masalahin wanita tomboy itu ya, maksudnya itu wanita jadi tomboy apa gimana, gue nggak pernah masalahin. Cuman istilahnya ya kasihan gimana ya, kayak dia tuh kayak gitu tuh kadang terpaksa. Ada yang juga terpaksa, ada juga emang karena keinginan juga kan gitu loh. Pernah sih gue nemu itu, gue punya teman juga kayak gitu cewek tomboy, sama gue pernah nemu satu kayak gitu. Nah dia itu jadi tomboy itu karena ya karena katanya dia bilang gue juga sayang sama dia ya, itu karena gen juga kan. Jadi gue kepikiran nih, kenapa nggak coba gue bahas gitu loh. Mungkin ada sebagian orang tuh mikirannya tuh cewek tomboy itu ya salah orang tua lah, nggak terpikir kena genetik gitu loh. Mungkin dia pada mikirnya kena lingkungan lah segala macem gitu loh. Jadi gue mau ngebahas sih, jadi gue ini gue juga di live juga ngasih tahu juga. Mungkin nanti gue bakal apa ya, nggak ngasih video masih ya, mungkin screenshotan kali, screenshotan yang mungkin lo bisa ngebaca juga. Terus yang nanti gue bakal ada kesimpulannya, oke? Yang dua dari bahasan itu ya, semoga lo ya maksudnya lo bisa sependapat boleh sama gue, bisa nggak juga nggak apa-apa ya, terserah lo juga. Jadi gue ngejelasin intinya aja. Jadi kenapa wanita tomboy itu ada, ataupun kenapa wanita itu jadi tomboy itu, yang pertama adalah genetik. Ya genetik kan ya lo tau lah kalau lu belajar biologi, yaitu dari keturunan orang tuanya, orang tua sono-sono lagi lah gitu lah intinya. Terus kedua adalah pola asuh orang tua. Jadi orang tua ngedidik si cewek ini ataupun wanita ini gimana gitu loh, didikannya keras enggak gitu loh gitu. Terus dia tuh dikasih ataupun misalkan nih ya taruhlah kita pakaian atau baju nih, nah dari orang tuanya tuh dia kasih baju laki apa cewek terus gitu loh gitu. Kadang kan ada juga nih dari orang tua nih ya, ada juga ya cewek maupun cowok ya, kadang cewek kasih baju laki ya kan, terus ada juga cowok dikasih baju cewek. Kalau kayak gitu mah ada di luar sono, negara sono ada yang kayak gitu loh. Kalau Indonesia ini gimana ya, dia nggak ini banget, menirukan kopi sebuah karakteristik dari sebuah satu visualisasi. Gue berusaha untuk aman, untuk tidak menyindir siapapun, oke? Lanjut ya. Yang ketiga adalah lingkungan. Jadi lingkungan dari si dia juga ngaruh juga gitu loh, dari ya lingkungan keluarganya dia, terus sama lingkungan dia bergaul gimana gitu loh. Apakah dari lingkungan dia itu ada juga yang tomboy juga apa gimana, kita nggak tahu juga ya kan gitu loh. Terus keempat ada keinginan dia sendiri ataupun kemauan dia sendiri gitu loh. Terkadang juga kemauan itu juga ya namanya kemauan gimana sih ya, emang muncul tiba-tiba gimana gitu loh ya, gitulah. Gue gimana ya, pusing gitu loh. Dapat kayak gitu tuh kadang gimana ya, kasian juga gitu loh. Maksudnya kenapa ya, kalau misalkan oke lah kalau emang karena genetik is oke ya kan, gak apa-apa. Cuman kalau misalkan awal mulanya itu cewek emang bener-bener maksudnya emang cewek-cewek tulen ya, nah tapi tahu-tahu karena kan keadaan dan kondisi harus begitu jadi tomboy ya, kasihan juga gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah
bagi kalian yang mesen ojol, jadi lu jangan seenaknya aja gitu, maksudnya mentang-mentang ojol ya udah pesan aja yang kayak gitu-gitu nama ojol, ya jangan gitu loh. Itu kalau gue pribadi pendapat gue gitu ya. Jadi kesimpulannya, pintar-pintar aja pakai HP ataupun teknologi, kita pintar-pintar aja disaring ataupun di filter, kita pintar-pintar aja gitu loh. Terus tolong bagi perusahaan yang punya, yang menciptakan ojol-ojol gitu, tolong apa ya, difilter juga orderan kayak gitu. Jadi untuk dari, kan istilahnya kan lu yang punya perusahaan, nanti kalau jelek lu juga rugi gitu loh, gitu. Kalau ya mungkin bisa dibilang ya difilter gitu loh. Kalau ada kayak gitu-gitu ya bisa dibilang ya makin dicangkin aja sih, bisa jadi. Atau enggak pengolahan katanya dicek-cek lagi gitu loh. Itu ya istilahnya ya, kita berharap ya semoga Indonesia siap untuk menerima teknologi ataupun zaman yang sekarang ini ya kan, yang sekarang banyak banget teknologi yang udah maju. Dan semoga aja Indonesia mau menerima manusia-manusia yang berprestasi ataupun punya gelar ataupun punya histori pendidikannya bagus. Minta ya semoga bisa dikembangin gitu loh ya kan. Jangan negara lain yang doang yang maju, Indonesia maju gitu loh. Yang kedua, masalah wanita jadi tomboy ya kan. Nah di sini gue ngasih tipsnya aja nih, gue dari sebuah halaman nih. Nanti pertama adalah ini gue dapat dari websitenya Mother and Baby ya kan. Jadi dari sini gue ngeliatin juga kan. Jadi kalau dari website dia, dia bilang itu dari anak. Nah jadi pas dia waktu kecil ataupun ya tahu lah kita punya anak, pas gini aja kita pas punya anak, jangan dari kita misalnya dia ibu-ibu punya sifat kayak laki ya kan, maksudnya tomboy gitu, diusahakan nanti pas di depan anaknya jangan munculkan sifat laki-lakinya ataupun tomboynya, munculin yang sifat ceweknya. Jadi kalau yang dia di sini dibilang di website itu kan mungkin juga bisa dibilang tuh dari waktu kecil ditiru sifatnya gitu loh. Karena anak kecil itu ataupun anak bayi ataupun masih balita itu pengingatannya tuh masih bagus gitu loh, terus perempuan ini ataupun wanita identik dengan kata-kata lembut gitu loh. Jadi si wanita ini ataupun perempuan dididik dengan halus, terus tutur katanya sopan gitu loh, gitu. Terus jangan sampai kalau dari gue pribadi jangan kayak banding-bandingin kali bisa dibilang ya. Kadang-kadang untuk sekarang ini ya, kadang-kadang dari setiap keluarga tuh ngebandingin dari anak 1 sampai seterusnya gitu, dari anak pertama seterusnya deh bandingin gitu. Sebenarnya itu nggak boleh gitu loh. Ya mau gimana, kemampuan mereka ya segitu, kita harus terima juga gitu loh. Jadi yang kedua adalah yang pertama adalah pas kita punya anak, jangan sampai memunculkan sifat tomboy kita ke anak-anak kita nanti ya kan. Terus kedua adalah kalau wanita ini nanti dididik dengan kata tutur yang sopan dan baik gitu loh. Jangan biar jadi wanita yang benar-benar wanita gitu, wanita tulen gitu loh. Ketiga, terus pakaiannya juga diperhatiin juga ataupun dilatih ya kan, pakaiannya ataupun bajunya kayak wanita atau ke arah laki-laki gitu ya kan. Gitulah. Terus kalau di sini tuh katanya berikan suatu benda ataupun sebuah sebuah benda lah
yang menyukai gitu loh. Jadi kalau di sini tuh dibilang dia bikin dua pilihan nih. Jadi si anak ini nih kalau di sini jatuhnya jadi kalau yang di sini tuh pilihannya ini dua pilihan nih, antara kayak warna kasih dia dorongan kepada yang anggun gitu loh, yang manis. Terus kalau dia misalkan dia suka mobil atau apa, mobil ya, misalnya suka apa ya, teknik apa gimana, kita dukung aja gitu loh, dukung. Terus ternyata kalau yang dia baca tuh ternyata si cewek tomboy ataupun wanita tomboy itu punya sifat feminimnya dia gitu loh, cuman kita nggak tahu gitu loh. Terus anak perempuan tuh biasanya lebih sensitif gitu. Terus baik sikap buruknya ya dari kecil gitu loh, ataupun dari dini. Apabila dia bersikap buruk, segera hentikan aja gitu loh. Terus anak perempuan yang berlaku buruk sama sekali tidak manis dan tidak anggun. Jadi kesimpulannya, jadi yang pertama adalah jangan munculkan sifat tomboy tomboy para wanita ke anak-anak kita. Kedua, ajarin sopan santun ke anak-anak wanitanya, anak-anak perempuannya. Ketiga, lihat pakaiannya. Keempat, kalau misalkan perempuan ataupun wanita ataupun anak kita yang perempuan itu suka apa, kita dukung. Yang kelima adalah wanita itu punya sifat sensitif, jadi jangan sampai buat dia hilang kepercayaan aja gitu loh. Terus yang keenam adalah, ini terakhir nih, jadi kalau misalkan anak itu berbuat kesalahan apa buruk, diingetin aja. Terus kalau misalnya buat buruk ya dihentiin aja, di stop. Dan jatuhnya kayak gitu harus intinya dari sejak kecil lah, apapun dari masih balita diperhatiin juga gitu. Itu aja sih. Semoga video ini lu pada suka. Ya gue nggak gimana ya, gue berusaha kalau ada waktu gue bikin, kalau enggak ya udah. Gue kadang nggak sempet doang gitu loh. Jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.